Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam kuliahnya bangunan hidrolika. Pada kali ini kita akan lanjutkan ke struktur pengalih atau bangunan pengalih atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai diversion structures. Fungsi dari bangunan diversi adalah untuk mengalihkan aliran yang tidak diperlukan dalam hal pengaliran untuk kebutuhan irigasi dan juga pengendalian banjir. Biasanya bangunan ini dibuat di titik percabangan yang umumnya menjadi dua saluran dengan dimensi yang berbeda sesuai dengan karakteristik hidrolika yang diinginkan, yang tentunya akan berbeda untuk setiap bangunan yang dibuat. Bagi contoh, apabila kita punya di sini adalah sungai, mungkin di sungai ini sering terjadi banjir karena satu dan lain hal yang sebelumnya mungkin tidak bermasalah karena di sekitar sungai ini tidak ada pengembangan kota atau mungkin di bagian hulunya sudah terjadi perubahan tutupan lahan sehingga air limpasan yang masuk ke sungai ini akan menyebabkan luapan yang menjadi bermasalah bagi semua kegiatan yang ada di kiri kanannya. Sehingga di sini sebagai contoh dibuat flood diversion structure atau struktur pengalih untuk pengendalian banjir. Jadi kalau sudah mencapai ketinggian tertentu atau debit tertentu yang direncanakan atau diizinkan supaya tidak terjadi banjir, maka akan terjadi pengalihan aliran di sini sebagai contoh langsung menuju ke laut. Jadi ini dibuang atau dialirkan seperti itu. Yang berikutnya, ini ada pengambilan. Pengambilan untuk irigasi. Ada irrigation headworks. Biasanya di sini nanti diberikan atau dibuat bendung. Kemudian dari bendung tersebut diambil air untuk dialirkan sesuai dengan perencanaan irigasi yang sudah dilakukan. Ini adalah saluran primer biasanya. Kemudian akan ada irrigation diversion structure di setiap titik di mana akan ada pengalihan atau pengaliran air untuk kebutuhan irigasi di satu daerah irigasi seperti ini. Ini ada satu, dua, tiga. Dan biasanya kalau kita membuat irigasi selalu di bagian sisi yang lain ada saluran drainase. Ini saluran drainasenya juga dilangsungkan ke aliran terbuka atau ke laut. Seperti itu. Jadi ini adalah diversion structure untuk sebagai gambaran. Kalau kita buat gambar denah sederhana, maka berikut adalah salah satu contoh dari saluran diversi. Kalau ini adalah saluran utama atau sungai misalkan yang akan dikelola seperti itu. Kemudian di sini ada terbagi dua, ada cabangan ya. Yang pertama ini adalah aliran lanjutan dari channel atau dari sungai. Kemudian di sini ada offtake, ada pengambilan, pengambilan untuk diversi. Jadi nanti saluran itu akan terbagi dua arah, satu ke arah off-taking diversion structure, dan satu lagi adalah aliran lanjutan. Bagaimana operasi bangunan diversi untuk irigasi? Ini tergantung dari opsi alokasi irigasi. Yang pertama bisa dalam bentuk splitted flow atau pembagian air secara tradisional proporsional. Ini aliran kontinu biasanya. Kemudian ada juga yang dilakukan secara intermittent atau on off, kadang dialirkan, kadang tidak dialirkan. Dan berikutnya adalah adjustable flow. Adjustable flow ini bisa dalam bentuk splitted, bisa dalam bentuk intermittent, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini alirannya mungkin tidak mencirikan hanya satu saja seperti pembagian proporsional atau secara intermittent, tapi dia bisa continue, bisa juga secara intermittent sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu opsi dari operasi dari bangunan diversinya akan tergantung dari opsi alokasi air yang digunakan untuk irigasi. Apabila alirannya continuous, maka digunakan
splitted flow seperti tadi, maka dilakukan pembagian secara proporsional. Ini biasanya dengan mengatur bukaan, ketinggian muka air, yang nanti bisa dilakukan secara pasif maupun secara aktif dengan pintu-pintu. Kemudian intermittent flow ini untuk di saluran utama biasanya dilakukan untuk rotasi atau adjustable. Jadi pengaliran air itu bisa dilakukan dengan uh, sesuai dengan kebutuhan atau giliran tanam, giliran daerah irigasi mana yang akan mendapatkan air atau tersier mana yang akan mendapatkan air pada saat jadwal tersebut, atau juga karena memang itu ditujukan untuk bisa dilakukan adjustment sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian apabila alirannya adalah adjustable, maka untuk di saluran utama bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian untuk di sekunder bisa dilakukan secara intermittent atau rotasi. Jadi di sini rotasinya pada level sekunder atau intermittentnya pada level sekunder, sementara keseluruhan aliran yang akan diberikan itu disesuaikan dengan kebutuhan di saluran utama. Nah, ini adalah contoh. Kalau misalkan di sini adalah paling depan ya, ini dari sungai kemudian atau dari channel utama kemudian kita divert menggunakan headwork. Kemudian ini adalah lanjutannya dari diversion, kemudian masuk ke unit sekunder, kemudian dilanjutkan ke unit tersier. Maka apabila di diversion itu debitnya seperti ini, kalau dia continuous, maka aliran di secondary maupun di tertiary itu polanya sama. Hanya nanti berapa debit yang mengalir secara proporsional sesuai dengan desain dari masing-masing offtake diversion structure dan dari bendung yang di sungai atau di channel tersebut. Nah, berikutnya apabila dilakukan intermittent flow di level headwork, maka nanti yang masuk ke sekunder juga pasti akan intermittent flow dan juga demikian yang di tertiary. Jadi di sini ini adalah kondisi peak ya, periode peak yang dimana di situ aliran di pada puncak-puncaknya berlanjut continuous secara sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketersediaan. Nah, kemudian masuklah pergiliran atau intermittent. Jadi kita buat intermittent seperti ini. Maka kalau di headwork-nya sudah intermittent, maka di belakangnya pasti juga akan intermittent. Kalau dengan pola yang tidak diatur atau dibiarkan mengalir seperti itu ya. Jadi ini kalau secara default bangunannya adalah untuk splitted flow, ketika dibuat intermittent, maka dia akan selalu mengikuti intermittent sesuai dengan pola yang di saluran utama. Nah, apabila kemudian di headwork itu divertkan air itu secara adjustable, jadi sesuai dengan kebutuhan, misalkan so sekarang adalah musim tanam yang paling membutuhkan air paling banyak, kemudian perlahan-lahan dikurangi seperti itu, maka aliran itu akan menurun ya, seperti ini debitnya. Nah, kalau ini di unit sekunder diterapkan intermittent, maka uh, polanya seperti yang tadi ya. Nah, ada putus, ada naik, ada putus. Dan kemudian kalau di tersier juga dilakukan intermittent, maka polanya bisa yang tadinya lebar-lebar seperti ini bisa menjadi lebih kecil sesuai dengan ini adalah rotational ya. Jadi kalau rotational artinya bergilir. Ini adalah kondisi di awal ini semuanya diberikan air. Kemudian setelah masuk ke musim berikutnya diberikan airnya secara pergiliran, rotasi seperti itu. Dan kalau di dalam rotasi ini juga untuk setiap tersier masih dibuat intermittent lagi, maka debit yang dialirkan itu setiap kali pengaliran bisa lebih kecil lagi. Jadi ini
adalah contoh manajemen air yang dari adjustable, kemudian di level sekundernya diberikan secara rotasi, dan di level tersier diberikan secara intermittent. Nah, bagaimana kalau semuanya adjustable? Ya mungkin mungkin saja gitu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau di apa namanya di diversion headwork itu adjustable, kemudian kita putuskan untuk di secondary unit juga adjustable, maka bentuknya itu bisa sesuai dengan uh, apa adjustment yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di sekunder dan di tersier. Nah, karena bangunan diversi ada juga yang dikhususkan untuk pengendalian banjir, maka di sini maka di sini bisa dilihat ada pilihan sebagai proportional diversion, artinya aliran itu akan dibagi ketika terjadi banjir, ketika jadi bangunan diversinya bisa hanya berfungsi ketika adanya banjir, jadi hanya berfungsi untuk mendiversi banjir. Ini terjadi apabila debit melebihi batas tertentu, kemudian dialihkan. Jadi ketika debit itu sudah melebihi batas tertentu atau mungkin ketinggian muka air ada di ketinggian tertentu, di saluran yang akan dikendalikan menggunakan diversion untuk mengendali banjir, maka sebagian aliran itu akan dialirkan melalui bangunan diversi secara proporsional. Kemudian bisa juga proporsional itu di proportional diversion itu dilakukan sampai kapasitas maksimum saluran asal. Kemudian debit berlebihnya dialihkan. Nah, ini untuk proportional diversion itu ini contohnya ada di gambar di bawahnya. Ini adalah apabila selalu saluran itu dibagi ya, alirannya dibagi secara proporsional. Jadi sepanjang waktu selalu sekian persen untuk ongoing channel, sekian persen pasti di divert. Kemudian yang kedua adalah kalau uh, bangunannya hanya disiapkan untuk mendivert saluran apabila terjadi banjir. Jadi ditetapkan berapa debit banjir yang diizinkan untuk dialirkan, tetap mengalir dalam saluran atau dalam sungai, dan selebihnya itu akan dialihkan melalui diversion channel. Jadi di sini tidak dari awal aliran itu dibagi, tapi hanya ketika dia mencapai debit tertentu, baru dia akan terjadi pelimpahan atau pengalihan. Dan di sini menunjukkan bahwa tentunya saluran yang dibuat atau channel diversion channel yang dibuat itu pasti memiliki ambang yang lebih tinggi dari uh, mungkin debit rata-ratanya ya. Jadi bisa saja dia dibagi atau dibuat ambangnya itu setinggi ketinggian muka air pada debit katakan 20 tahunan misalkan. Seperti itu. Jadi memang debit rancangan buat 20 tahunan misalkan. Jadi memang untuk banjir yang cukup besar. Atau yang berikutnya bisa juga pengalihan itu hanya terjadi ketika jadi ketika saluran itu mencapai batas maksimal. Eh,
Atau mungkin kita lihat di gambar ini aliran secara proporsional dibagi, yang sebagian melalui diversion channel dan sebagian tetap di saluran. Tetapi ketika mencapai batas maksimum dari kapasitas sungai, sisanya itu seluruh kelebihannya itu disalurkan melalui diversion channel. Dan tentunya ini akan membutuhkan satu desain yang tersendiri. Nah, ketika Q itu melebihi atau debit melebihi debit maksimum, ada dua hal yang bisa dilakukan atau direncanakan. Yang pertama adalah saluran ongoing atau sungai ongoing yang diproteksi. Artinya kita akan menjaga debit aliran yang ada di sungai atau saluran ongoing itu pada batas maksimum dan tidak terjadi luapan, tidak diizinkan melebihi batas maksimum yang kita rencanakan. Nah, yang kedua itu adalah diversion channel-nya yang diproteksi. Artinya debit di diversion channel itu tidak boleh melebihi kapasitasnya. Sementara yang di ongoing channel mungkin dibiarkan saja. Ini mungkin bisa terjadi karena yang pertama bisa jadi di sepanjang ongoing channel itu kiri kanannya ada infrastruktur penting atau fasilitas penting atau bahkan ada pemukiman atau pusat-pusat kegiatan yang penting, yang vital. Dan yang kedua, mungkin ini justru di diversion channel itu di kiri kanannya memang ada uh, fasilitas atau infrastruktur atau pusat-pusat kegiatan yang vital atau yang penting. Jadi ini tergantung dari kondisi di lapangan, mana yang akan diterapkan sesuai dengan desain yang tergantung pada kondisi di sepanjang aliran baik diversion channel maupun dari ongoing channel. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Tentunya kita kembali ke periode ulang. Ini biasanya uh, kalau untuk desain di sungai biasanya kita akan menggunakan data debit. Tapi kalau misalkan data debit tidak ada, kita bisa menggunakan data hujan yang disimulasikan atau dihitung untuk mendapatkan debit. Kemudian dianalisis tingkat risiko atau periode ulangnya, dan dianalisis periode ulangnya tadi, kemudian dianalisis tingkat risiko, dan dari situ dibuat tinggi jagaan. Jadi misalkan kita menetapkan ini harus bisa ditangani sampai debit, misalkan debit di sungai ongoing harus bisa dijaga jangan sampai melebihi periode ulang 20 tahunan misalkan seperti itu. Jadi itu akan menentukan nanti tinggi jagaan yang akan digunakan. Kemudian ada yang disebut sebagai sensitivitas bangunan diversi. Ini adalah rasio atau perbandingan antara variasi debit diversi dengan variasi debit saluran ongoing. Jadi kita lihat di sini variasi artinya dari waktu ke waktu bagaimana perubahannya. Kalau misalkan perubahannya setiap kali debit diversi saluran ongoing berubah dan debit diversi juga ikut berubah secara sama-sama positif atau sebanding, maka itu artinya uh, mendekati satu atau sama dengan satu. Tapi kalau misalkan ternyata debit diversinya itu diatur, dijaga seperti itu ya, pada kapasitas yang konstan, maka dia tidak akan berubah sesuai dengan perubahan aliran di saluran ongoing. Jadi artinya variasinya nol, maka kalau dibagi menjadi uh, sensitivitasnya nol. Jadi seperti itu. Ini dua-duanya akan tergantung dari lengkung kurva atau rating curve. Artinya um, kita akan membutuhkan informasi apakah debit ataukah ketinggian water level. Seperti itu. Karena rating curve ini akan menunjukkan hubungan antara debit dan water level di satu saluran. Nah, ini ada dua contoh ya. Ada free of take dan ada controlled of take. Di sini kita bisa lihat yang membedakan adalah adanya bendung atau bangunan kontrol di sini ya. Yang di sementara di satu lagi di bangunan ini dia tidak ada bangunan kontrol. Jadi aliran itu dibiarkan
secara natural, tapi kalau sudah mencapai ketinggian tertentu, maka dia akan dilimpahkan. Dan ini mungkin adalah yang biasa terjadi di bangunan pelimpah atau bangunan diversi untuk pengelolaan banjir, pengendalian banjir. Sementara yang di sini mungkin lebih banyak dibuat untuk ini sebagai intake, apakah irigasi atau air baku dan sebagainya. Dan untuk regulator ada dua cara. Yang pertama water level atau water level underflow, overflow, kemudian long crested weir. Weir ini persamaannya seperti di sini. Kita akan menghitung H-nya sama dengan atau sebanding dengan Q. Tapi kalau long crested weir karena dia serupa saluran maka H-nya ini lebih konstan. Kemudian bisa juga regulatornya itu dengan menjaga debit. Jadi mengatur debit. Kalau underflow maka ini sebetulnya rumusnya kebalikannya ya di sini. Jadi Q menjadi akar dari H, kemudian Q menjadi H pangkat 1,5. Sementara kalau memang dia menggunakan orifice yang tertentu, maka Q-nya menjadi konstan. Oke, grafik di bawah menunjukkan hubungan antara discharge dan water depth untuk masing-masing regulator yang satu mengatur water level, yang satu mengatur discharge. Ya, kurang lebih sama grafiknya kalau kita lihat grafik hubungan antara water depth dengan discharge, tapi yang membedakan adalah di sini karena ini adalah untuk water level regulator, maka kita akan fokus pada berapa sih tinggi muka air yang dibutuhkan sehingga kita bisa memfikskan debit pada satu titik tertentu ya, target ya, target water level ini tentunya sangat terkait dengan target debit. Ini juga sama, tapi di sini kita atur discharge sehingga kita mencapai level ini. Ini adalah contoh dari, atau ini adalah sensitivitas diversi pengendali banjir. Sebelah kiri ini kita lihat variasi debit dari sungai, kemudian atau channel ya, ini masuk satu channel, kemudian dihadapkan pada diversion ini headwork ya. Jadi ongoing channel ini langsung dibagi menjadi dua arah aliran. Ini off take-nya, ini ongoing channel. Nah, apabila aliran pada diversion channel seperti contoh yang pertama, ini kan di sini konstan ya. Artinya di sini tidak ada variasi. Artinya variasinya nol. Sehingga kalau kita kembali pada definisi bahwa sensitivitas itu adalah rasio antara variasi saluran debit diversi dengan debit dari ongoing channel, maka di sini nol, maka di sini pun di sini bervariasi sehingga sensitivitasnya nol. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ya secara proporsional gitu ya? Ada peningkatan debit, di sini juga peningkatan debit, di sini peningkatan debit. Jadi artinya uh, tidak ada pengontrolan di off-take channel maupun di ongoing channel. Maka di sini sensitivitasnya sama dengan 1. Nah, yang terakhir, apabila ternyata justru kita memproteksi dari ongoing channel sehingga debit maksimum atau debitnya itu bisa dibuat konstan seperti itu, maka di sini variasinya nol sehingga S-nya menjadi tidak hingga. Oke, berikutnya adalah contoh ya, sebuah struktur pengalih banjir dibuat dengan weir
untuk ongoing river. Jadi untuk ongoing rivernya dibuat weir, overflow, kemudian untuk off-taking flood channelnya dibuat underflow orifice. Jadi ini aliran bawah yang seperti dibuat lubang seperti itu. Kemudian rating curve-nya adalah ini disebutkan dengan desain kedalaman air HC 0,75 meter. Kemudian rating curve untuk off-taking flood channel. Jadi ini diversion channel yang untuk banjirnya. Lengkung debit atau rating curve-nya seperti ini. Dan desain water depth atau kedalaman air rancangan YT ini adalah 1 meter. Nah, di sini sensitivity dihitung dengan cara S sama dengan T dikalikan HC. HC itu ini 0,75. Kemudian dibagi C dikalikan HT. HT itu adalah YT ini ya, 1, ini 1,0 dan T di sini adalah uh, ya kita kembali lanjutkan. Ini sensitivity dihitung dengan cara mengandung ini. Nah, ini nilai 0,5, 0,75 adalah HC, kemudian 1 ini adalah YT ya di sini. Nah, T dan C ini dilihat kembali pada yang sebelumnya ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita menggunakan overflow, maka ini ya 0,5, kemudian kalau underflow itu 0,5, kemudian overflow itu 1,5 di situ. Sehingga kita dapatkan bahwa S-nya adalah 0,3. Ini artinya offtake akan memiliki variasi deki yang sangat rendah dibandingkan atau terhadap debit kick. Yang berikutnya adalah contoh berbeda, di mana di sini flood diffusion structure-nya dikonstruksi dengan underflow. Jadi berbeda dengan yang tadi, flood diversion-nya dengan weir atau overflow, di sini dengan orifice atau underflow. Dan untuk ongoing river ini digunakan weir. Sehingga di sini kita sudah bisa lihat bahwa berdasarkan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, maka apabila diketahui bahwa HC-nya adalah 1,2 meter dan YT-nya 0,75, maka kita bisa menghitung S dengan cara rumus yang berikut. Ya, kita lihat angka-angka ini sesuai dengan rumus yang sebelumnya, sehingga didapatkan S-nya adalah 4,8. Ini artinya offtake dari diffusion offtake channel atau debit di offtake atau di diffusion channel ini akan sangat bervariasi mengikuti perubahan debit di sungai tersebut. Ini sebagai gambaran visual ya. Ini ada variasi debit di inflow channel. Kemudian ini ada offtake 1, offtake 2, offtake 3. Kita lihat yang di atas. Offtake 1, 2 konstan. Offtake 3 atau di sini bisa dibilang sebagai ongoing channel ya. Maka
di sini memiliki variasi dan ini kalau dibandingkan, dirasiokan, dia akan mendapatkan S-nya sama dengan nol atau tidak sensitif. Yang contoh kedua adalah semuanya ini tidak ada pengaturan, jadi berapapun aliran yang masuk langsung dialirkan tanpa ada pengaturan secara aktif, tidak ada jagaan debit maksimum, sehingga semuanya akan bervariasi. Nah, di sini kondisinya adalah diversion sensitivity-nya sama dengan satu. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa pertimbangan desain. Yang pertama mengenai backwater. Apabila key dominan, ada tiga kemungkinan. Ya, key dominan tidak menimbulkan efek aliran balik. Yang kedua, apabila key-nya lebih kecil, kecil dari key dominan, ini mungkin ada positive backwater yang menyebabkan sedimentasi di sini. Kemudian eh, apabila lebih besar, maka akan ada negatif backwater yang bisa menyebabkan penggerusan. Yang gambar ini ada dua contoh ya. Yang pertama dalam kondisi backwater effect dan ini pada kondisi free flow. Yang berikutnya adalah kekritisan aliran. Kalau alirannya subkritis ini bisa mempengaruhi bangunan, sementara kalau superkritis tidak mempengaruhi bangunan. Kemudian berikutnya adalah persamaan-persamaan hidrolika untuk pengendalian muka air dan atau nanti ada juga pengendalian debit. Yang pertama kalau kita menggunakan WEIR sebagai water level control, ini artinya WEIR itu overflow ya. Maka rumusnya adalah seperti ini. Q-nya, kemudian C-nya, dan ada CD. Di sini Q adalah debit, kemudian dengan satuan meter kubik per second, C adalah wear coefficient, satuannya meter pangkat setengah per detik, kemudian CD adalah discharge coefficient, B adalah lebar dari crash, jadi ini B, kemudian H itu adalah energi di hulu, jadi energi di hulu di atas mercu, di atas dari atas percu. Ini ada dua contoh. Ini adalah kalau kita menggunakan broadcasted wear yang lebar, crest-nya lebar, kemudian yang bawah adalah dengan sharp crested wear. Jadi ini dengan ambang tajam. Di sini B harus dibuat untuk menekan biaya, dibuat minimal untuk menekan biaya. Kemudian apabila kita gunakan orifice, artinya lubang di bawah ini underflow, maka persamaan untuk hitungnya seperti ini. Uh, Ya, di sini ada alfa yang harus dicari atau ditentukan. Nilai alfanya adalah 0,5 sampai 1, dan 0,5 sampai 1. Kalau dari depan seperti ini, kalau dari samping potongan seperti ini, alirannya lewat bawah. Baik, yang dua sebelumnya adalah untuk water level control ya. Yang berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau digunakan sebagai discharge control. Jadi yang kita atur di sini adalah debit. Kalau yang tadi yang kita atur adalah water level. Sehingga dalam hal ini hitungannya berbasis pada debit dan bisa ditemukan
Nah, di sini kita memerlukan eh, harus menghitung CD atau menentukan CD yang nilainya antara setengah sampai 0,55. Kemudian W itu adalah tinggi dari opening. Kemudian ada percepatan gravitasi dan tentunya ada debit dan H ketinggian ketinggian energi atau ketinggian muka air di atas mercu. Dan Z itu adalah head loss uh, yang akan diperoleh. Nah, sekarang kita masuk ke spillway, side spillway. Apakah side spillway itu? Jadi kalau kita punya saluran seperti ini, kemudian di sisi saluran itu kita buatkan ambang. Tujuannya adalah ketika air itu melebihi ketinggian ambang tersebut, maka akan terjadi diversion. Jadi kira-kira kalau dari samping seperti ini, kalau dari potongan melintang, ini alirannya adalah ke sini ke arah kita. Kemudian dia ternyata melebihi ketinggian ambang, maka dia sebagian akan dialirkan ke side spillway. Ya, ini adalah beberapa perhitungan yang bisa dilakukan. Untuk perhitungan ke arah hulu bisa dilakukan secara step by step. Nah, uh, oke, okay. Ini adalah side spillway, tapi di sini kita lebih menekankan pada side spillway effect. Jadi efek dari side spillway, karena bisa juga sebetulnya kita membuat bangunan pengalihan, tapi tidak ada efek untuk seperti halnya kalau kalau ada dari side spillway, karena di sini adalah kondisinya ambang itu berada di bawah gitu ya. Jadi tidak tinggi seperti tadi, dia akan mengalirkan bahkan air pada debit atau ketinggian muka air yang masih di cukup rendah itu dia sudah mulai bisa mengalirkan. Jadi ke atasnya itu tidak ada efeknya gitu. Tidak ada side spillway effect. Sehingga tidak terjadi kehilangan energi. Kemudian perhitungannya akan menjadi lebih sederhana. Jadi memang desainnya ini lebih lebih mudah untuk dihitung, namun di sini berapapun air yang mengalir kan pasti akan langsung terbagi ya, seperti itu. Kemudian lebar minimum. Lebar minimum ini ditentukan dengan cara melihat pada pemasukan apakah kondisi alirannya subkritis atau tidak. Diusahakan aliran itu dikondisikan pada kondisi subkritis sehingga kehilangan energi dan attractive force-nya akan menjadi lebih kecil. Bangunan didesain dengan menentukan garis muka air sepanjang bangunan dan menentukan bilangan Froude number. Jadi kembali lagi kita ke Froude number. Nilai dari Froude number akan menunjukkan apakah aliran tersebut subkritis, kritis, atau superkritis. Ya, ini adalah garis muka air. Di sini bisa dilihat pembagian ya. Di sini debitnya adalah yang terus ke sini adalah debit QC. Berarti di hulu ini adalah QC plus QT. Tapi harus diperhatikan bahwa di titik B dengan di titik C ini karakteristik alirannya berbeda. Ya, kita bisa lihat. Bahkan di A, B, C juga karakteristik alirannya berbeda. Tapi kalau di A ini memang masih ada debit yang belum dialihkan. Sementara di sini kan tinggal IC. Tapi QC yang mengalir tersebut juga memiliki uh, karakteristik yang berbeda karena dia akan melewati wear. Ya, dia melewati wear. Energi di sepanjang bangunan itu akan konstan
Untuk di off-take, energi head atau ya headnya itu adalah sama dengan head ongoing. Kemudian untuk di off-take, energi headnya adalah ini ya, ketinggian muka air di atas mercu plus ketinggian dari mercu itu sendiri. Jadi ini juga tergantung dari energi kecepatan, yaitu atau energi mekanis ya dari kuadrat dari kecepatan dibagi dua kali gravitasi. Dan untuk dengan broad crested wave ini bisa dilakukan perhitungan langsung dengan rumus yang ini saya kira juga pernah dibahas pada pertemuan mengenai broad crested wave. Nah, berikut adalah uh, contoh ya. Di sini settingnya adalah ini sebuah struktur flow diversion untuk membagi debit 20 tahunan yang besarnya adalah 400 meter kubik per second menjadi debit of take atau debit diversion 250 meter kubik per second dan debit yang diteruskan adalah selisihnya yaitu 150. Kemudian strukturnya memiliki dinding vertikal dengan lebar 30 meter dan dengan weir sebagai kontrol. Jadi ini adalah untuk saluran ya. Saluran ini saluran ongoing, ini lebarnya B-nya 30 meter di antara dua dinding. Kemudian ada weir dengan crest-nya pada ketinggian 1,5 di atas dasar saluran. Dan uh, lebar dari crest-nya adalah sorry, ini lebar dari ya, lebar dari weir-nya. Kemudian ini adalah lebar dari sungainya. Grading curve dari weir untuk ongoing channel itu adalah 2,1 dikalikan lebar kali H pangkat 3/2. Dan di sini di dalam struktur ketinggian dasarnya adalah pada 10 meter positif. Nah, desainnya adalah pertama energi kedalaman, energi depth during atau selama banjir, selama kondisi banjir, yaitu QC-nya 150, di sini adalah pada H sama dengan P ditambah HC, ini sama dengan 4,24 ya. P-nya kan diketahui 1,5, kemudian HC-nya adalah dihitung ya. Tadi HC-nya itu dihitung dari sini. Kita ketahui ininya, kemudian kita harus hitung dulu HC-nya. Kemudian terusnya ini menghitung water level pada poin C. Ini ya. Ini kita bicara di sini pada gambar ini. Kemudian kedalaman air di poin B ditentukan oleh energi depth. Nah, berikutnya kita harus melakukan iterasi karena ada hal yang tidak bisa langsung ditemukan. Pertama kita asumsikan kecepatannya 0. Maka kita hitung YB dan P ya, dapat sekian. Kemudian kita masukkan lagi V yang baru.
Kemudian kita hitung lagi, maka kita dapat 1,2. Ini kita masukkan lagi dalam hitungan, V-nya kita update menjadi yang baru, kemudian kita hitung lagi, dapatnya masih 1,2. Ini artinya selisih antara iterasi yang sekarang dengan yang sebelumnya itu makin kecil. Dan kalau sudah begini, maka ini nilainya bisa kita pakai. Jadi di sini kita bisa menghitung ketinggian muka air di poin B. Itu adalah ketinggian dasar ya saluran ditambah ketinggian headnya. Kemudian kedalaman muka air di A juga bisa dihitung ya, karena dia pada kondisi banjir itu setara dengan QT plus QC, maka water level pada poin A harusnya lebih rendah daripada poin B. Sehingga kita bisa hitung kedalaman muka air di A itu adalah sekian ya dengan kecepatan aliran 3,7 meter per second. Sehingga water level di poin A adalah 10 plus yang tadi 3,51 sehingga 13,51 meter. Nah, di sini kemudian kita harus cek apakah aliran ini subkritis atau tidak. Apakah superkritis, sehingga karena kita harus menghindari aliran superkritis yang dengan loss dari friction yang atau dari gaya gesek yang terlalu besar, yang harus dihindari. Pada titik C, float number-nya kita hitung sama dengan 0,65. Jadi alirannya masih subkritis pada poin A. Kemudian struktur minimum dengan B minimum akan mengikuti broadcast clear formula. Jadi kita tinggal menghitung hingga didapatkan B minimumnya adalah ini 26,95 yang itu lebih kecil daripada jarak B yang di saluran tadi yang sebesar 30. Jadi di sini alirannya adalah subcritical di uh, intake atau di entrance, di jalur masuk. Berikut adalah beberapa jenis atau tipe bangunan diversi. Yang pertama, ada yang free, ada yang controlled. Jadi kalau free itu tidak ada bangunan kontrol di ongoing channel. Jadi misal di sini mungkin hanya diberikan ambang bukaan, bisa berfungsi seperti side spillway atau yang lain, tapi intinya di sini akan terjadi aliran yang uh, membagi ya apabila tinggi muka air atau debitnya melebihi tinggi ambang yang diizinkan atau debit minimum yang akan dialirkan melalui diversion. Kemudian bisa juga kalau kita gunakan untuk pengambilan yang bisa dikendalikan, biasanya di sini ada kontrol. Kontrolnya bisa wear yang bisa diatur secara aktif atau hanya wear pasif. Kemudian bisa juga dua-duanya tidak ada ambang, jadi betul-betul kalau ada saluran langsung dicabang dua seperti itu. Ini adalah open offtake, tidak ada halangan, tidak ada kontrol di sini. Kemudian secara konfigurasi ini memiliki tujuan untuk memenuhi offtake dan kontrol. Di sini ada tipe regulator. Jadi ada yang dia tanpa regulator, ada yang regulator muka air, regulator debit, atau regulator dari rasio debit antara hulu dengan antara ongoing channel dengan diversion channel. Kemudian cara pengendaliannya bisa pasif, kita hanya memasang satu bendung atau weir dengan ketinggian tertentu atau debit rencana tertentu dan tanpa ada pengaturan yang lain. Bisa juga kita menggunakan pintu-pintu manual
atau menggunakan hydromechanical gate ya, seperti itu. Dan di tipe aliran ada yang overflow atau limpahan dari atas, atau ada yang underflow. Ya, ini adalah contoh free of take ya. Ini adalah weir dengan aliran yang bebas. Ini adalah pintu dengan aliran yang bebas. Yang overflow free of take ini adalah gated free of take. Ini overflow ini menggunakan gate. Jadi sini kita lihat di bagian sini. Ini adalah konfigurasi bangunan diversi. Kemudian ini adalah passive diversion. Kalau passive diversion artinya tidak ada pengendalian dengan benda atau pintu yang bergerak, device yang bergerak. Jadi di sini menggunakan wear, di sini mungkin hanya menggunakan float screen, jadi tidak ada pintu yang dibuka tutup atau diatur ketinggian bukaan device-nya seperti itu. Ini semuanya ya, semuanya menggunakan antara tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan screen saja untuk penyaringan, atau menggunakan wear, atau menggunakan gabungan antara wear dengan saringan. Ya, kalau yang di sini lebih dekat ke overflow of text dengan orifice control. Jadi, screen ini dia ada orifice ya. Jadi ada lubang-lubang yang lebih kecil dari penampang saluran itu sendiri. Ya, tapi di sini alirannya adalah overflow of text. Kemudian yang dua di bawah ini adalah proporsional karena dua-duanya menggunakan wear. Kalau wear artinya di overflow, kemudian pasti berapa yang mengalir di ongoing dan yang diversion ini pasti sudah terbagi secara proporsional. Ya, yang berikutnya ini adalah yang uh, apa namanya, yang kombinasi antara wear dengan screen, float screen. Ya, untuk kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Untuk penjelasan yang tidak didetilkan, silakan kembali dibaca bukunya dan kemudian silakan memberikan komentar di kolom komentar di YouTube ya, yang mengikuti ini melalui YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.